Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim Channel yang berbahagia, semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah untuk senantiasa taat terhadapnya. Pelajaran kita masih membahas tentang kitab Nasha'ihul Ibad, yaitu bab 2 perkara. Pelajaran ke-17 yang membahas tentang akal dan hawa nafsu. Dalam sebuah pernyataan telah disebutkan sebagai berikut: Tuba liman kana aqluhu amiron wa hawahu asiron wa wailul liman kana hawahu amiron wa aqluhu asiron. Yang artinya, berbahagialah orang yang selalu dalam bimbingan akalnya dan hawa nafsunya selalu dalam kendalinya. Dan celakalah orang yang selalu dikendalikan oleh hawa nafsunya sedangkan akalnya diam terkekang. Orang yang mengutamakan akal daripada hawa nafsunya, maksudnya adalah orang yang selalu mengikuti kehendak akalnya yang lurus, sementara nafsunya enggan melakukan segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan syara. Bagi kita, seorang hayawani natik, sebagai manusia yang memiliki akal untuk berpikir, maka semestinya kita menggunakan akal itu adalah amiron sebagai pemimpin. Apapun bentuk pekerjaan kita itu harus dengan akal yang murni. Karena akal itu tidak mungkin menunjukkan kita kepada kejelekan. Ia akan senantiasa menunjukkan kita kepada untuk melakukan kebaikan. Dan apabila akal kita sudah dijadikan sebagai pemimpin, maka tentu saja yang namanya hawa nafsu itu akan menjadi tawanan. Karena tidak mungkin untuk kedua tersebut bisa berjalan pada satu waktu tertentu. Sementara nafsunya enggan melakukan segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala jika akal tersebut sudah kita gunakan. Perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syara pun akan kita tinggalkan karena memang itu tidak sesuai atau tidak benar. Lalu kemudian sedangkan orang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya, sementara akalnya tidak lagi berfungsi untuk bertafakur kepada Allah. Jadi orang yang dikendalikan hawa nafsunya, meskipun dia memiliki akal, dia itu dalam menjalankan segala aktivitas kehidupannya itu selalu terkekang akal. Lalu kemudian ia tidak lagi berfungsi untuk bertafakur terhadap Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya dia terjerumus kepada hal-hal yang tidak dibolehkan oleh syara. Wahai sahabat Muslim Channel yang berbahagia, wajar-wajarlah kita dalam menggunakan akal dan hawa nafsu. Apalagi nanti apabila hawa nafsu kita sudah didorong kepada hal-hal yang tidak dibolehkan oleh syara. Jangan sampai ketika berbuat kesalahan itu dilandasi dengan kesombongan. Setidaknya dengan kita menyesali hal-hal tersebut itulah jelek. Karena yang namanya akal itu adalah nurun ruhaniyun fil qalbi. Cahaya yang bangsa ruhani dalam hati, yang dengan cahaya tersebut kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Maka tentu saja jika seseorang menggunakan akalnya sebagai pemimpin pertama dalam kehidupannya, secara otomatis hawa nafsunya akan tertawan. Semoga kita diberikan perlindungan oleh Allah dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan yang fana ini.